siang saudara, pada tanggal 29 Mei 2021 atas laporan warga pencemaran banyak terjadi di bekas galian minyak PT Chevron atau PT CGI. Kami mencoba melakukan penelusuran dengan tim yang dibentuk oleh Anak Rimba Indonesia, tim yang dipimpin oleh Matius Simamora melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju Rumbai ke lokasi tempat pelatihan gajah di Minas yang dikabarkan warga telah tercemar oleh minyak-minyak bumi yang berceceran di dalam lokasi taman pelatihan gajah tersebut, tepatnya di dalam Taman Tahura Pekanbaru. Kami mencoba memasuki saudara dari Simpang 4 Minas. Kami belok kiri telah terpantau tempat pelatihan gajah yang pelangnya dipasang di depan pintu masuk. Dengan menelusuri jalan bertanah yang kita lalui ketika hari hujan, mungkin bakal becek dan hari panas akan terjadi kabut akibat laluan kendaraan-kendaraan di lokasi ini. Saudara, kami mencoba menelusuri jalan yang kabarnya sudah lama dibangunkan untuk tempat lokasi pelatihan gajah, yang digadang-gadang kabarnya tempat pelatihan gajah ini adalah salah satu objek wisata yang digemari oleh masyarakat Riau khususnya, dengan melalui kebun sawit yang tepatnya kalau kami duga ini masih di dalam kawasan Taman Tahura yang sudah dirambah oleh oknum pejabat dengan mengatasnamakan masyarakat. Mobil kami pun saudara dipenuhi dengan bercekan-bercekan air sehingga menghambat pemandangan untuk menuju ke lokasi tersebut. Namun berkat kegigihan mobil off-road yang sengaja diturunkan oleh ketua Anak Rimba atau yang kita kenal dengan Kepala Suku Anak Rimba Indonesia Arimbi Matius, perjalanan kami pun lancar hingga ke lokasi. Liku demi liku jalan kami lalui di sepanjang aliran pipa PT Chevron Indonesia yang sudah bercokol di Indonesia selama 69 tahun saudara. Namun belakangan jelang kehengkangannya dari Riau, tepatnya sekira 6 bulan lagi, limbah berserakan tanpa bisa dikendalikan ataupun diduga dibersihkan dengan asal-asalan. Maka tim kami terus menelusuri jalan menuju perkebunan warga sekaligus menuju ke tempat lokasi pusat pelatihan gajah di Minas, saudara-saudara. Menuju jalan ke lokasi tersebut, kami juga melewati jembatan tol yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo. Seharusnya setelah 200 jelang meter berakhirnya belok kontrak kanan. ini, Presiden Jokowi harus minta kepada PT Chevron Indonesia untuk Belok menyelesaikan kanan, lalu limbah-limbah yang belok sedikit ke berserakan. kiri. Belok sedikit ke kiri. Kalau dari yang kami rasakan, lokasi jalan Terus sejauh 3 km. tempat pelatihan gajah ini untuk orang yang pertama kali masuk ke lokasi ini tanpa memakai jas
pintu tempat pelatihan gajah di Riau, tepatnya di Minas, Kabupaten Siak. Kalau kita amati sepanjang jalan, di dalam kawasan itu sendiri ditanam sawit oleh warga. Namun informasi yang kami dengar, sawit-sawit ini hanya mengatasnamakan warga. Setelah kami ketahui ternyata tukang-tukang yang menanam sawit ini adalah para oknum pejabat di Riau. Inilah gajah. Mungkin dari kejauhan kami terlihat gajah ini kurang makan. Namun kita duga karena hutan Tahura hanya tinggal sekitar 500 atau 2000 paling banyak hektarnya, maka dipastikan gajah-gajah ini akan kesulitan mencari makan di dalam hutan. Gajah-gajah ini nampak diikat di beberapa pohon, dan di lokasi inilah para kontraktor PT Sepron melakukan aktivitas pengumpulan limbah dengan cara manual, saudara. Tragisnya sudah dengan cara manual. Bayangkan kapan selesainya lahan seluas 2000 hektar yang bisa dimanfaatkan gajah ini bersih dari limbah-limbah. Tujuan Anda berada di sebelah Bukan kanan. saja gajah, saudara, namun ada beberapa hewan lain seperti harimau dan beruang juga minum di air yang sama. Tempat limbah-limbah PT Sepron berserakan di sekitar lokasi Tahura. Kami akan mencoba menuju ke tempat penumpukan limbah yang diberitahukan warga pada tim Arindi dan tim media kabarriau.com ke lokasi tersebut. Ternyata, saudara, apa yang dilaporkan warga tersebut benar adanya, karena di dalam lokasi gajah ini ditumpuk karung-karung yang berisi limbah, saudara-saudara. Inilah dia kepala suku Arindi yang mencoba membuktikan apakah benar ini limbah atau tanah yang sengaja dikumpul. Menurut dia ini benar limbah. Nah, inilah bukti limbah tersebut yang telah dicek oleh kepala suku anak rimba Indonesia. Tragisnya lokasinya hanya berjarak 50 meter dari SDA Riau. Dekat sinilah lokasi gajah itu dikumpul. Berikut disandingkan dengan limbah-limbah yang sudah dimasukkan karung-karung plastik. Inilah suasana pelacakan limbah yang juga dibuang Sepron masuk hutan Tahura Pekanbaru. Dalam pelacakan tim, kami mencoba mengikuti salah satu warga di dalam pusat pelatihan gajah Pekanbaru. Kemudian tim mencoba menuju ke lokasi tempat pengambilan atau pembersihan limbah yang dikerjakan oleh salah satu subkontraktor PT Sepron. Ekspedisi pencarian fakta gajah, kepala suku anak rimba Indonesia Arindi mencoba menelusuri jejak-jejak limbah yang dibuang di dalam Taman Tahura Pekanbaru.
jalan yang sengaja dibangun pemerintah. Memang banyak ada hal-hal yang mencurigakan, terutama di pinggir sungai. Inilah kelompok limbah-limbah tersebut yang diambil secara manual oleh warga dengan kontraktor PTSS. Aspal-aspal yang mencair. Ini arealnya sudah saudara. Pekerja ini mengerjakan pakai angkong. Pada minggu saat ini mereka masih beristirahat. Kemudian kami terus menelusuri pembatasan limbah sini. Dalam ekspedisi di pembuktian kami ini, awalnya kami mencoba menelusuri jejak evakuasi salah satu subkontraktor PT Sektor yang mereka kan kerjakan itu di sepanjang pinggir sungai yang berjarak dengan sungai sekitar 10 meter. Ke dalamnya mereka diduga tidak melakukan pembersihan limbah-limbah tersebut. Iya. Yo.
timbunnya ini? Suka duka jalan yang dilalui tim cukup beragam, saudara-saudara. Tempat lokasi pengambilan lain di dalam hutan, tepat titik spot G25 dalam Taman Tahura. Nah, ya, itu dia itu. Itu masih dia aja. Itu masih dia aja. Iya. Ini masih limbah nih ya? Maka pengambilan limbah minyak ini nggak secara menyeluruh dilakukan. Artinya mereka hanya mengambil pada titik-titik tertentu, sementara Tahura ini sudah terkontaminasi secara keseluruhan. Iya. Buktinya kita menemukan kotoran minyak di mana-mana. Oke. Ini masih ada lagi kan. Berarti BB yang dikumpulkan ini berupa barang bukti aspal yang masih berserakan dalam Taman Tahura ya Pak? Tai minyak. Tai minyak gitu ya? Ya. Artinya ini limbah minyak bumi. Kita belum teliti apa aja kandungannya, cuman kita pastikan bahwa ini terbukti adalah limbah. Oke. Ya. Dengan ditemukannya konsentrasi limbah yang cukup pekat di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim, membuktikan bahwa pelaku pengeboran sengaja membuang limbah dari hulu Sungai Takuana, kemudian memapar kawasan Taman Hutan Raya. Artinya residu limbah ini sudah kemana-mana, dan ini perlu penanganan secara khusus dari SKK Migas. Tanggung jawabnya dalam hal ini soal kelestarian lingkungan. Terus apakah di sepanjang sungai ini ditemukan limbah-limbah hanyutan dari hulu itu, Ketua? Dari informasi yang kita terima bahwa setiap sungai ini terdapat gumpalan-gumpalan kerak minyak. Itu ditemukan warga hampir setiap hari. Nah, ketika banjir, kerak minyak ini terbawa sampai ke kawasan hutan, Ya. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim. Jadi ini membuktikan bahwa tingkat pencemarannya cukup tinggi. Ya. Terus masalah pembersihan dengan kontraktor ini apa yang bisa dikomentari? Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh SKK Migas dengan pola yang dilakukan kontraktor ini kurang maksimal. Artinya mereka hanya mengambil titik-titik tertentu, sementara paparan limbah ini sudah hampir menyentuh seluruh kawasan Tahura. Ya, artinya seluruh kawasan Tahura diduga sudah tercemar ya? Pastinya. Terus keberlangsungan ini, bahayanya terhadap gajah yang ada di dalam Tahura ini? Tentunya harus ada penelitian secara khusus terkait kesehatan habitat di dalam Tahura ini. Makanya pemerintah tidak boleh main-main dengan kontaminasi limbah minyak ini. Artinya ini harus dibersihkan sampai tuntas sebelum
kontrak ini berakhir. Seharusnya begitu, karena SKK Migas kita ketahui menguncurkan dana yang cukup besar untuk penanganan limbah ini. Jadi patut diduga penanganan limbah ini tidak maksimal, uangnya kemana-mana ini Ketua. Kalau sampai ke situ mungkin BPK harus melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana tersebut. Artinya dana pemulihan lingkungan ini harus diselidiki oleh BPK lah berarti ya. Pasti. Terus himbauannya kepada DLHK Provinsi Riau atau Samsuar ini gimana nih Ketua? Gubernur melalui DLHK Provinsi Riau tidak boleh tinggal diam, artinya tidak boleh menerima persoalan ini begitu saja, karena ini akan punya efek terhadap kelangsungan habitat di Taman Hutan Raya. Gini, berdasarkan laporan warga ini yang sering masuk ke dalam hutan Tahura ini, contohnya mereka berkebun, di hilir sana banyak ditemukannya limbah-limbah seperti yang Ketua pegang itu. Menurut warga kira-kira dikerjakan pakai manual ini tak akan selesai 5 tahun, terus dikerjakan pakai mesin tidak akan selesai 6 bulan. Gimana menurut Ketua? Begini, memang apa yang sudah dilakukan ini nampaknya kurang efektif. Artinya butuh waktu yang lama untuk melakukan pembersihan limbah di kawasan Tahura ini. Permasalahannya udah hampir secara menyeluruh ini terpapar, artinya terkontaminasi oleh limbah migas ini. Namun untuk melakukan pengerukan secara teknologi pun tidak dimungkinkan karena tentunya akan merusak kawasan, maka dilakukan secara manual. Namun ya seperti yang kita katakan tadi, ini kurang efektif. Artinya pemerintah harus secara menyeluruh menurunkan tim ke sini, ke kawasan ini secara menyeluruh, dan tidak hanya terkonsentrasi beberapa titik saja, begitu. Ini baru sekitar Tahura. Kita belum temukan lagi atau belum mengecek ke lokasi warga. Artinya tumpahan ini berserakan lah ya. Pastinya begitu. Nah, terus gini, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah, desakan dari Anak Rimba Indonesia untuk pemerintah ini? Anak Rimba Indonesia meminta pemerintah, terutama pemerintah daerah Provinsi Riau, untuk maksimal melakukan semacam konservasi untuk kawasan yang terpapar limbah ini. Kemudian Pemprov Riau selaku pemangku kebijakan di Provinsi Riau ini memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja Pertamina. Patut tidak kira-kira tim tindak pidana tertentu Polda Riau atau Mabes Polri turun untuk menyelidiki hal ini, Ketua? Pastinya mereka harus segera turun karena ini ada pidananya, pidana lingkungan. Maka kita minta Polda Riau melalui Tipiter Beginilah hutan Tahura yang masih tinggal. Hutan muda semua ya.
limbah yang belum dibersihkan tuh ya. Iya. Berarti di jalur evakuasi mereka aja ini nggak bersih semua ya. Ini. Saudara, usai kepulangan tim, Ketua Anak Rimba Indonesia mencoba membersihkan sisa-sisa limbah yang masih menempel di tangan. Ternyata memang tidak mudah, saudara. Pembersihan limbah ini tanpa pakai minyak ataupun pakai sabun, deterjen yang seharusnya dibersihkan. Gimana pembersihan limbahnya ini? Susah, Ketua? Wah, ini pekat. Ini makanya kalau ini mencemari lingkungan cukup berbahaya ini. Karena residunya pasti akan ke air tanah. Ya membahayakan gajah lah berarti ya. Pastinya habitat semua, bukan gajah saja. Semua habitat yang menggunakan air di kawasan Tahura ini pasti. Ini buktinya ini mengandung minyak. Air ini mengandung minyak. Jadi ketika satwa yang ada di hutan ini meminum air ini pasti ya terkontaminasi Dengan minyak-minyak ada di atas air ya. Iya, pastinya begitu. Nah, artinya ini saja nggak bisa bersih ya. Mungkin dibutuhkan semacam Deterjen ataupun minyak bumi ya. bensin atau apa, Solar. tidak bisa dibersihkan.